siang Bapak Ibu. Siang Mbak. Ini enaknya saya manggilnya Mbak Mas aja atau Bapak Ibu ya? Mungkin Mbak Mas aja. Mbak Mas aja ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Mas, Mbak? Kalau saya 27 tahun Mbak. 27. Kalau Masnya? 24. Mbaknya berapa? Saya 21. Oh, masih muda-muda ya? Iya. Berarti ini masuk ke usia produktif kalau gitu. Bisa disebut juga petani milenial ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oletea Angel Krisma Eva. Saya mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang materi pemasaran hasil pertanian melalui media online. Tujuan saya dalam kegiatan menyuluh ini yaitu supaya petani-petani milenial itu lebih mengerti dan paham bagaimana sih memasarkan hasil pertanian yang baik dan memberikan keuntungan yang cukup maksimal dan menguntungkan. Sebelumnya apa Mas Mbak ini sudah paham betul dengan apa sih itu petani milenial? Lumayan paham Mbak. Lumayan ya? Iya. Oke, jadi kan petani milenial itu merupakan petani yang berusia sekitar 19 sampai 39 tahun. Dengan adanya petani milenial, maka akan meningkatkan inovasi masyarakat, terutama pada bidang lapangan pekerjaan, dan akan menghasilkan wirausahawan tanpa mengenal usia muda ataupun usia tua. Sektor pertanian pun diharapkan dapat beradaptasi di bidang teknologi dan informasi, sehingga peran petani milenial tersebut akan menjadi pemrakarsa di masa yang akan datang. Petani milenial itu harus memanfaatkan smartphone dan juga menggunakan suatu aplikasi yang mendorong untuk keberlangsungan pertanian yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanian ini memiliki peranan yang cukup penting kalau menurut saya dalam perekonomian di Indonesia ini. Karena terdapat kurang lebih memiliki 100 jiwa atau sebagian masyarakat Indonesia itu bekerja pada sektor tersebut di bidang pertanian ini. Jadi, sudah seharusnya bidang pertanian itu dapat memacu diri untuk meningkatkan produk pertanian. Dan dengan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor kunci perekonomian, seharusnya diiringi dengan perkembangan teknologi di bidang pertanian. Akan tetapi, perkembangan teknologi dalam bidang tersebut itu masih belum maksimal. Seperti contohnya itu kayak keefektifan para petani dalam mengelola lahan pertanian. Itu masih belum maksimal kalau menurut saya. Sebelumnya apa Bapak Ibu sudah mengetahui atau sudah tahulah sedikit informasi bagaimana cara memasarkan hasil pertanian dengan cara online? Belum itu Mbak. Belum. Kalau ibunya? Belum. Iya, jadi sekarang itu kan tidak seperti zaman dahulu. Kalau dulu itu kita memasarkan hasil pertanian itu harus memasarkan sendiri ke pasar tradisional. Yang menurut saya itu hasil pertaniannya itu sangatlah rendah. Bukan hanya harganya yang murah, ini juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu kan memasarkan hasil pertanian itu bisa saja hanya mengandalkan teknologi yang canggih. Pemasaran tinggal upload iklan penjualan di pasar online dan di situ nantinya sudah ada penawaran. Jika kita dipanggil, jadi tinggal upload iklan penjualan di pasar online, nanti dari situ udah ada yang menawar. Jadi kita tidak usah capek-capek ke sana ke sini untuk menawarkan barang yang kita jual. Kita cukup duduk aja di rumah saja sambil menunggu tawaran yang diberikan kepada kita dari customer yang mau membeli produk kita. Kalau pengiriman menurut saya juga udah canggih ya Mas. Jadi kan sekarang banyak transportasi yang maju, seperti kalau kita ingin mengirimkan produk yang memiliki daya tahan nggak lama atau sayurannya itu mudah busuk, jadi kita udah ada mobil box yang di dalamnya itu ada pendinginnya. Jadi oh iya Mbak Mas, ini ada brosur, bisa dilihat. Ini saya kemarin bikin brosur ini. Di sini sudah ada isi tentang gimana cara-caranya pemasaran dengan media online. Di
bisa dilihat terlebih dahulu, itu bolak-balik. Jadi mengapa sih kita itu harus atau perlu menggunakan media online untuk memasarkan hasil pertanian? Itu karena saat ini berbagai macam bisnis itu sudah semakin menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Pola-pola bisnis konvensional sudah mulai banyak ditanggapi oleh pengusaha. Saat ini pola-pola bisnis itu bergerak ke bisnis dengan memanfaatkan pemasaran melalui internet dunia. Dan banyak pembisnis atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah memulai mengembangkan pemasaran produknya itu dengan berbasis web. Bahkan transaksinya pun sekarang sudah melalui online seperti transfer, dan sekarang sudah banyak aplikasi kayak Dana, OVO, seperti itu. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang beralih untuk memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran itu disebabkan karena pangsa pasar itu yang bisa dijangkau sangatlah luas. Anda dapat berinteraksi dengan orang yang berada di luar daerah Anda dengan sangat mudah. Bahkan di beda negara pun itu masih bisa berinteraksi secara langsung. Kondisi seperti ini itu sangat menguntungkan. Dengan menampilkan produk Anda melalui website, maka jutaan orang yang ada di belahan bumi manapun itu akan berpeluang untuk mengaksesnya. Lalu bisa saja kemudian menjadi konsumen dari produk Anda. Dunia internet adalah solusi bagi Anda yang ingin memasarkan informasi produk Anda ke pasaran. Banyak produk-produk yang bisa Anda pasarkan melalui internet atau media online. Bahkan produk-produk hasil pertanian juga sudah mulai banyak dipasarkan melalui internet dan bertransaksi secara online. Pemasaran hasil pertanian melalui media internet sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Contohnya di negara seperti Jepang, negara Amerika Serikat, dan negara-negara maju yang lainnya. Jadi pemasaran hasil pertanian melalui online itu dapat meningkatkan penjualan para petani. Dengan menggunakan internet, Anda sudah dapat memantau pemasaran produk dengan menggunakan website yang dibuat khusus sebagai tempat bertransaksi. Proses pembayarannya pun juga cukup mudah. Jika ada konsumen yang berminat dengan produk Anda, maka tinggal transfer uangnya ke rekening Anda. Kemudian Anda tinggal mengirim pesan ke alamat konsumen. Bisnis yang sangat praktis, bukan? Nah, keuntungan yang Anda dapatkan dengan pemasaran hasil pertanian melalui online ini adalah dapat menghemat biaya pemasaran, dan juga efisiensi dan keefektifan dalam berhubungan dengan konsumen itu pun bisa terjaga dengan baik. Permintaan produk pertanian itu kan nggak akan pernah mati ya, dan semakin meningkat. Hal ini itu disebabkan karena produk pertanian itu adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Langkah awal memasarkan produk pertanian melalui internet itu ada beberapa tahap. Itu di situ sudah saya tuliskan ada beberapa tahap. Jadi yang pertama itu ada menggunakan website, lalu juga menggunakan weblog, dan juga menggunakan media online seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, kalau yang menggunakan website itu kan dengan menggunakan website pemasaran hasil pertanian itu bakal berasa lebih mudah. Itu websitenya itu hendaknya itu berisi informasi produk pertanian, daftar produk pertanian, dan juga ada gambar pokok pertanian yang Anda jual, bisa begitu. Lalu kalau yang menggunakan weblog itu kan weblog itu hampir serupa dengan website. Bedanya itu pemasaran hasil pertanian dengan menggunakan weblog itu Anda tidak usah membutuhkan biaya. Dengan kata lain, gratis. Jadi jangan lupa untuk memberikan informasi yang lengkap tentang produk yang akan Anda jual, dan juga cantumkanlah kontak yang bisa dihubungi oleh konsumen. Lalu yang ketiga yang menggunakan media online, itu kan saat ini fenomena media sosial itu semakin marak ya, sedang marak. Selain menjalin hubungan dengan
para kolega, Anda itu juga bisa menggunakan Facebook sebagai sarana pemasaran hasil pertanian Anda. Misal di Facebook saat ini sudah banyak yang memasarkan hasil pertanian menggunakan Facebook. Banyak grup-grup jual beli hasil pertanian di Facebook. Jika Anda berminat, kan Anda bisa langsung gabung ke grup tersebut sebagai media pemasaran hasil pertanian Anda. Jumlah yang bergabung dalam satu grup pun itu juga nggak sedikit kok, Mas Mbak. Jadi bisa sampai ratusan bahkan hingga ribuan orang. Di sini saya buka sesi tanya jawab dari Mbak Mas. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oh iya, Mbak mau tanya dong. Ya, gimana? Kalau menggunakan sistem ini ada kelebihan dan kekurangannya nggak ya Mbak? Oh, tentu saja ada. Ini saya jawab dahulu ya. Kalau kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Untuk kelebihannya itu yang pertama itu jangkauan pemasaran hasil pertanian yang luas. Itu tidak hanya dalam negeri saja, tetapi pangsa pasar luar negeri itu tetap bisa menjangkau. Lalu yang kedua, itu bisa dikerjakan di mana saja. Jadi perkembangan pemasaran hasil pertanian dapat Anda pantau di rumah, di kantor, atau di mana saja. Tentunya menggunakan media handphone, laptop, atau komputer yang ada di rumah Anda. Lalu yang ketiga, tidak seperti toko konvensional biasa di mana ada batasan waktu untuk penjualan produknya. Dengan internet toko online, Anda itu bisa online 24 jam dalam melakukan pemasaran hasil pertanian Anda. Lalu biaya yang dikeluarkan itu relatif kecil, tetapi keuntungan yang didapat itu bisa berlipat. Lalu perusahaan kecil pun bisa memiliki daya saing dalam pemasaran melalui internet. Selanjutnya, tenaga kerja yang dibutuhkan itu tidak banyak. Anda bisa menghemat gaji untuk karyawan Anda. Lalu juga mempermudah Anda dalam mendapatkan kolega bisnis. Dengan semakin banyak kolega, maka pemasaran hasil pertanian Anda itu akan lebih mudah dilakukan. Selain itu juga melakukan pemasaran hasil pertanian juga bisa mendapat informasi dengan teknologi terbaru tentang dunia pertanian, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian Anda. Sebenarnya masih banyak manfaat lain yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan internet sebagai media pemasaran hasil pertanian. Jadi sudah selayaknya petani di Indonesia ini tuh dikenalkan dengan metode pemasaran dengan media internet. Begitu Mbak, apa sudah jelas? Sudah. Kalau kelemahannya itu apa ya Mbak? Kalau kelemahannya itu, kelemahan pemasaran hasil pertanian ada di posisi tawarannya itu loh. Jadi tawarannya itu masih cukup lemah jika dibandingkan produk lainnya. Ini tuh disebabkan karena karakteristik ketahanan hasil pertanian itu kan berbeda dengan kayak hasil industri gitu loh Mbak. Paham atau gimana? Mbak. Udah paham? Paham. Baik, Masnya ingin bertanya apa tadi? Ya Mbak, saya mau bertanya, apakah ada beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk memasarkan Produk produk pertanian. pertanian pada saat ini? Ada banyak sekali. Saya tadi mendapatkan informasi ada sekitar 7 aplikasi yang sudah ada sekarang ini untuk memasarkan hasil pertanian. Mas Mbak, ini saya ada cuplikan video tentang tadi aplikasi-aplikasi yang sudah saya jelaskan. Ini bisa dilihat ya. Ya pemirsa, seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang, ini mulai muncul hal-hal penunjang pertanian yang berbasis teknologi. Misalnya saja seperti aplikasi pertanian. Di era smartphone seperti sekarang, rasanya memang kurang sempurna kalau dunia pertanian tidak turut didukung dengan adanya aplikasi pertanian berbasis Android. Apa saja aplikasi pertanian yang bisa diunduh di smartphone? Pertama, aplikasi petani. Aplikasi ini memang diperuntukkan khususnya bagi para petani. Aplikasi berupa penyuluhan online yang sangat tepat untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil tanaman. Kedua, aplikasi Patani Digital. Lewat Patani Digital, Anda bisa melakukan cek harga hingga pembelian barang langsung dari petani ke konsumen akhir. Selain itu, Anda juga bisa mengetahui
mapping harga dan komoditi via Patani Digital. Ketiga, aplikasi 5 kilo. Melalui aplikasi ini, petani bisa langsung menjual hasil taninya ke konsumen. Dengan aplikasi ini, bukan hanya rantai pasok jadi lebih pendek dan lebih cepat, petani juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari penjualan langsung. Selain via Android, aplikasi ini juga bisa diakses via website. Keempat, aplikasi pantau harga. Melalui aplikasi ini, Anda bisa melakukan tawar-menawar dan juga jual beli hasil tani langsung dari petani. Selain itu, pantau harga juga telah memiliki basis data harga yang bisa dijadikan acuan. Kelima, aplikasi Simbah. Lewat aplikasi ini, Anda bisa menemukan berbagai kebutuhan pertanian dan hasil pertanian. Selain kualitas produk yang terjamin, Anda juga bisa mendapatkan harga yang bersaing karena pembelian bisa langsung ke petaninya. Aplikasi Simbah fokus kepada peningkatan produktivitas dan pemasaran B2B atau business to business. Itulah 5 aplikasi pertanian yang bisa Anda unduh dengan mudah di Play Store. Seiring kemajuan teknologi, pasti akan semakin banyak pula aplikasi pertanian yang bisa memudahkan petani maupun customer untuk menemukan komoditas tani yang dibutuhkan. Nah, itu tadi Mbak contoh aplikasinya. Ini juga contohnya kayak gini, ini ada ibu-ibu yang lagi memfoto hasil pertaniannya untuk di-upload ke aplikasi tersebut. Karena tulisan saja. Nah, aku yang foto ngomong. Jadi sekian ini Pak Bu materi yang bisa saya sampaikan terkait pemasaran hasil pertanian melalui media online. Harapan saya semoga informasi yang saya berikan itu bisa berguna untuk Mas Mbak dan dapat diterapkan di kemudian hari. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Iya. Saya memilih metode kunjungan rumah karena menurut saya dengan metode ini akan dapat mempererat hubungan antara penyuluh dan sasaran, dan juga dapat memecahkan masalah-masalah secara langsung, serta dapat menjelaskan secara langsung dan terinci suatu rekomendasi.